Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Popon. Baik Bu Dianti, Iya. sebelum kita melakukan coaching, pada awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Iya, Bu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Apa belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Bu. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kesempatan kali ini yaitu present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Observasi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, pertanyaan yang terakhir ya Bu. Ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya kali ini bisa menemukan solusi dan permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Iya Bu, demikian Bu pra observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatan waktunya. Baik Bu. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih Pak Heri kabarnya? Alhamdulillah sih Bu, hari ini saya baik, dan Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Ngomong-ngomong nih, katanya Pak Heri ada yang ingin disampaikan atau diceritakan. Iya betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Oh iya boleh, tapi mungkin kita tidak banyak waktu ya, mungkin cukup antara 13 sampai 15 menit sambil kita ngobrol-ngobrol aja ya Pak ya. Gitu ya. Silakan Pak Heri ingin menyampaikan apa? Begini Bu, terkait dengan rekan guru yang ada di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya. Gitu. Penyampaian materi masih menggunakan metode tradisional gitu Bu. Sepertinya masih ceramah, padahal kan ini kan perkembangan zaman ya Bu ya, lebih canggih teknologi, terus pembelajaran semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah tidak mau terjadi perubahan, hanya mengenalkan metode tradisional saja, sehingga dalam pembelajaran kurang bervariatif gitu Bu. Ya. Oke, baik. Kalau saya garis bawahi nih, Ya. jadi permasalahan yang Bapak ini adalah pembelajaran yang digunakan guru-guru di sekolah itu kurang bervariatif ya? Iya betul sekali Bu. Jadi kurang bervariatif metode ataupun media pembelajarannya, masih menggunakan yang lama Bu. Ya. Baik-baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa nih yang ingin Bapak dapatkan? Ya, dalam percakapan ini saya ingin mendapatkan, pastinya ada perubahan Bu. Ya. Sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran ke anak Bu. Oh iya, jadi yang Pak Heri harapkan adanya perubahan ya Pak ya? Betul. Kira-kira perubahan yang bagaimana yang dilihat dan Bapak dapatkan? Apa ya? Mungkin pembelajaran yang seperti apa? Kuisis itu Bu. Iya. Atau hanya sekedar membuat slide PowerPoint gitu. Ada PowerPoint itu juga lebih baik Bu daripada hanya mengenakan metode ceramah gitu Bu. Iya. Ya, tanpa adanya media pembelajaran atau apapun, jadi supaya lebih bervariatif. Mungkin gitu Bu.
Oh, baik. Dari yang Pak Heri sampaikan tadi ya, Ya. pembelajaran yang bervariatif seperti metode, model, dan media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal yang ada di level 10 misalnya kira-kira ya. Guru yang ada di sekolah Pak Heri berada di level berapa ya? Di level berapa ya Bu? Kalau menurut saya kalau seperti itu 8, 7 itu masih jauh ya. Mungkin 5 Bu, karena di sekolah itu masih banyak guru-guru senior. Masih banyak senior Bu. Kalau misalnya ada level yang lebih tinggi, jadi saat ini mungkinlah masih di level 5 Bu. Oh, baik. Iya. Jadi masih berada di level 5 ya Pak Heri ya? Ya. Jadi di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih dapat ditingkatkan? Terlihat adanya perubahan atau perkembangan pembelajaran yang lebih variatif lagi. Ya Bu, ya Bu. Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 Bu. Oh, Iya, gitu. karena kalau ditingkatkan ke level yang lebih tinggi mungkin ada sulit. Minat guru-gurunya kebanyakan guru-guru senior. Jadi mungkin di level 5 atau 7 itu Bu. Masih perlunya banyak perubahan gitu Bu. Dari level 5 jadi ke level 7 ya Pak Heri ya? Iya, betul Nah, Bu. kira-kira usaha apa yang ingin Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan guru tersebut? Apa ya? Sebenarnya sih saya juga masih memikirkan ya Bu ya. Adanya rencana atau tindakan perubahan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring Bu, atau seperti pendampingan individu tuh, personal gitu Bu. Iya. Antara saya dengan rekan guru secara apa ya? Secara pes atau topes, tapi bergantian seperti itu Bu. Jadi kita bergantian. Oke, Pak Heri akan melakukan pendampingan dengan kegiatan mentoring Ya, Bu. dan pendampingan individu. Kira-kira selain itu ada cara lain atau strategi yang pernah Pak Heri terapkan dan merasa teman-teman Pak Heri itu nyaman dengan apa yang Pak Heri sampaikan? Apa ya? Kalau bukan dengan mentoring, nanti saya akan mencoba konsultasikan Bu dengan kepala sekolah. Untuk membuat semacam apa ya, pelatihan atau workshop Bu, yang tujuannya untuk meningkatkan ya kompetensi guru gitu Bu, dalam penyampaian materi pembelajaran dengan metode yang bervariatif gitu Bu. Iya, berarti Pak Heri ini sudah merencanakan Iya. mentoring ya, pendampingan, pelatihan atau workshop. Iya. Nah, jadi dari ketiganya ini Pak Heri untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi yang mana? Kalau untuk dipilih seperti itu yang mana ya? Sepertinya yang mentoring Bu. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang juga. Waktu tidak sebentar dan biaya tuh Bu. Iya, Aduh, betul. kan biaya kan pasti lebih ini. Lebih besar ya? Ya, dan harus mencari narasumber lagi Bu. Juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini ya lebih nyaman dilakukan dengan guru adalah yang mentoring Bu. Ya. Jadi yang mentoring ya Pak Heri Ya, ya? betul ya, guru. Kegiatan mentoring ini kira-kira apa yang Pak Heri butuhkan? Support atau memerlukan bantuan siapa gitu? Insya Allah ada sih Bu. Paling nanti saya membutuhkan rekan atau sejawat Bu di sekolah yang memang ahli di bidang IT Bu. Iya, betul. Dan menggunakan pembelajaran dengan media pembelajaran yang variatif. Ada sih di sekolah Bu, yang namanya siapa ya tuh, Bu Hamidah Bu. Iya. Dan Pak siapa ya? Oh ya, Pak Dani. Iya. Bu. Jadi Pak Heri ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaboratif Ya. dengan rekan kerja ya. Ya. Kira-kira kapan nih Bapak akan merealisasikannya? Kapan ya Bu ya? Nanti dipikirkan dulu ya. Tapi insya Allah Bu secepatnya. Minggu depan akan saya laksanakan dan saya juga akan mencoba berkoordinasi berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah. Saya akan dikembangkan Bu. Ya.
Oke, kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini, Bu, kita hari ini banyak sekali gambaran bagaimana cara untuk menjadinya perubahan, Bu. Iya. Jadi dengan adanya cara kegiatan mentoring, dengan adanya mentoring, Bu, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang memanfaatkan media pembelajaran gitu, Bu. Iya. Alhamdulillah ya Pak Heri ya, sudah mendapatkan gambaran bagaimana Pak Heri menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih variatif. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya ya Pak Heri ya. Setelah melakukan mentoring, saya sudah gak sabar nih untuk mendengar cerita dari Pak Heri. Iya, siap, Bu. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak Heri ya. Siap. Semoga rencana-rencana Pak Heri untuk mentoring, berkolaborasi dengan rekan guru bisa berjalan dengan lancar. Bu. Ya Bu, dari saya mungkin terima kasih ya Bu ya, sudah meluangkan waktunya, terus sudah mendengarkan keluh kesah ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa mungkin ada perubahan untuk sekolah saya, Bu. Iya, sama-sama Pak Heri. Nanti lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, Bapak boleh menghubungi saya. Siap Bu. Oke. Ya, semoga kita bisa ngobrol lagi ya di lain kesempatan ya Pak Heri ya. Siap Bu, makasih. Silakan Pak Heri. Sama-sama Bu. Semangat ya. Oke Bu. Ya, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Popon. Ya, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Heri. Ya, betul Ibu. Sebelum penutupan ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Bu, menurut saya sebagai observer ya, Ibu tadi proses coaching tadi antara Ibu dengan Pak Heri sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah menggunakan alur tirta. Baik Bu, Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan juga Ibu kepada Pak Heri ya, sehingga Pak Heri itu menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Baik, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke ya Bu, semoga kedepannya lebih baik lagi dan bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.